persiapan lo ya, atau apakah ada strategi Ya. ABC, apakah ada risk manajemennya ketika lo resign atau sebelum lo resign nih ya, itu apa sih Om yang mesti dipersiapin? Ada dong. Jadi gini Om, gue tabungan sama bini gue. Gue punya tabungan untuk kita bertahan hidup selama 1 tahun. Oke, ini 1 tahun nih. 1 tahun. Jadi di 2025 itu kita resign tuh, gue udah punya tabungan untuk bertahan hidup selama 1 tahun. Oke. Itu dana darurat. 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 Oke. Artinya, gue akan buktikan diri gue full time content creator selama setahun bisa bertahan apa enggak. Oke. Kalau nggak bertahan, gue akan balik lagi kerja kantoran. Oke. Dan ternyata sampai saat ini kita masih hidup. Alhamdulillah. Nah itu guys, itu harus kalian catat guys. Jadi kalau misalkan kalian emang kepikiran mau resign untuk mengejar mimpi ya, entah itu content creator, entah itu apa, harus punya tabungan itu dulu ya. Betul. Nah, kalau diceritain Om Ditra nih setahun ya. Setahun. Paling nggak bertahan buat setahun. Jangan sembrono lah ya. Jangan ambil keputusan tiba-tiba resign terus mau konten, nanti nyesel karena pas sebulan itu nggak ada yang masuk misalkan. Benar. Affiliate nggak ada yang oke misalkan, ya nanti gimana anak jadi pusing. Bener. Nah tapi lo sendiri tuh suka otomotif dari kapan? Nah itu gue suka otomotif yang gue ceritain tadi dari kecil Om. Jadi pas SD itu tuh gue kalau diajak sama orang tua naik kendaraan umum itu gue selalu duduk berdiri Om. Oke. Gitu. Jadi kalau naik bis nih ya, bis umum, gue akan berdiri di bangkunya dan gue akan tunjuk, itu mobil A, itu mobil B, itu mobil C. Gitu. Orang tua gue bingung Om, karena di orang tua gue itu nggak ada yang suka otomotif, bahkan di keluarga gue nggak ada yang suka otomotif. Okay. Cuman gue doang entah kenapa gue yang suka otomotif dan gue jadi bertanya-tanya, gue anak siapa? Jangan-jangan ketukar dulu waktu saya di rumah sakit nah, gitu ya. Dia yang gue takut Om. Jangan-jangan ini bukan emak gue nih, bukan bapak gue nih gitu kan. Jadi beneran di keluarga lu nggak ada yang doyan otomotif sebenarnya? Ada Om, nggak ada yang sama sekali nggak ada yang suka. Makanya gue butuh waktu yang agak lama buat cari jalan sendiri. Cari jalan sendiri, ketemu teman-temannya, cari sendiri. Nah itu juga perjuangan Om nyari teman-teman. Karena kan sekarang kalau nyari teman harus milih-milih ya. Gue nggak tahu udah setuju apa enggak, cuman kalau di pribadi gue, kita harus milih-milih Om yang sefrekuensi, setujuan. Gitu. Nah terus lo pertama kalinya melampiaskan hobi otomotif itu ketika ngapain tuh? Mungkin kalau awal-awal ngapain? Awal-awal oke ya. Nah sebenarnya memang waktu punya mobil sih Om. Jadi pertama punya mobil itu di tahun 2018. Itu baru ketika kerja tuh, ketika kerja. Betul. Baru punya mobil itu mobil pertama, mobil MPV sejuta umat lah. Kalian pasti pada tahu. Kan, Benar. Terus upgrade lagi ke MPV kelas di atasnya, tapi sama-sama MPV terlaris juga gitu kan. Nah datang COVID kan Om di 2020. Nah pas COVID itu kan mobil baru satu. Dan istri kan kerja juga. Benar. Jadi gue nggak pengen istri gue ketularan COVID. Akhirnya gue nekat ambil mobil buat istri. Dia khusus pakai yang matic Om, karena mobil gue waktu itu manual. Gitu. Nah dari situ kita beli mobil dulu, tapi istri belum bisa nyetir Om. Bayangin coba Om. Wow, berani sekali ya. Karena gue lebih takut dia kena resiko penyakit COVID Om. Akhirnya ya udah gue nekat aja. Ini sayang istri guys. Contoh suami sayang istri. Iya. Ya. Iya. Kalau di dalam sini, iya. Iya. Kita nggak tahu di belakang. Tapi enggak, kita masih sayang istri kok. Benar. Nah dari situ Om, akhirnya gue bikinlah konten ngajarin istri nyetir mobil. Itu awal pertama gue konten Om dan suka dan ngulik otomotif. Nah kan seperti yang lu tahu Om, kalau suami ngajarin istri nyetir emang gratis sih Om. Benar. Tapi kan dibayarnya pakai mental. Benar, saya baru mau ngomong ini. Jadi biasanya memang gratis guys. Tapi BT-nya bisa dibawa sampai ke kasur. Betul, itu atau sampai besoknya. Itu betul Om. Makanya kenapa ada fasilitas les nyetir. Betul sekali. Dibayar, itu biar yang dimarahin yang gurunya aja. Setuju gue setuju. Biar hubungan suami istrinya tetap baik. Tetap harmonis lah Om.